Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan suatu kehidupan yang terdiri atas suatu komponen makhluk hidup dari berbagai jenis atau disebut komponen biotik dengan berbagai benda mati atau disebut komponen abiotik yang berinteraksi membentuk suatu sistem. Dan meliputi yaitu komponen biotik dan abiotik. Pada komponen biotik, ekosistem terdiri dari semua makhluk hidup organisme yang ada di dalam suatu ekosistem, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Komponen biotik dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen biotik juga dapat membentuk satuan ekosistem yang meliputi individu, populasi, dan komunitas. Pada produsen, di dalam ekosistem ada makhluk hidup yang dapat membuat atau mencukupi kebutuhan dirinya sendiri yang disebut produsen primer atau autotrof. Jenis makhluk hidup autotrof ada 2 macam, yaitu makhluk hidup mensintesis makanannya dari molekul anorganik dengan bantuan energi sinar matahari yang disebut fototrofik. Contohnya semua tumbuhan hijau, alga, dan bakteri belerang. Selanjutnya yaitu pada konsumen. Konsumen di dalam ekosistem adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri yang disebut heterotrof, sehingga makhluk hidup tersebut hanya dapat menelan dan mencerna sebagian. Bahkan keseluruhan makhluk hidup lain sebagai bahan makanan organik. Selanjutnya yaitu pada pengurai. Setelah beberapa waktu, tumbuhan atau hewan yang mati akan hancur menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan akhirnya akan hilang. Hal itu dapat terjadi karena adanya kegiatan organisme pengurai atau perombak. Organisme pengurai mengeluarkan enzim selulosa. Tumbuhan atau hewan menjadi lunak, kemudian dirombak dan terurai menjadi bagian kecil-kecil lalu diserapnya. Selanjutnya pada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan segala sesuatu di luar makhluk hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Komponen abiotik ekosistem terdiri atas semua benda mati yang ada di sekitar organisme. Misalnya tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan topografi. Cahaya. Sinar matahari merupakan faktor abiotik yang memengaruhi hampir semua makhluk hidup yang ada di bumi, terutama tumbuhan dan makhluk hidup berklorofil lainnya. Sinar matahari memengaruhi adaptasi hewan dengan adanya hewan yang melakukan aktivitas lebih banyak pada siang hari atau hewan diurnal, dan pada malam hari atau hewan nokturnal. Pada suhu, yaitu pada makhluk hidup yang motil dapat bergerak jika suhu lingkungan tidak sesuai, ia dapat berpindah tempat. Hal ini dapat dilakukan contohnya pada burung alap-alap Nippon atau Acipter gularis yang melakukan migrasi pada saat musim dingin. Pada makhluk hidup yang sesil atau tidak dapat bergerak, misalnya pada tumbuhan, jika suhu lingkungannya tidak sesuai, tumbuhan tersebut harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan agar dapat bertahan dan tidak mati. Contohnya, pohon jati. Pohon ini saat suhu lingkungannya tinggi akan beradaptasi dengan menggugurkan daunnya yang bertujuan mengurangi penguapan. Dan air. Air memengaruhi ekosistem karena dibentukkan oleh makhluk hidup. Tumbuhan yang hidup di tempat dengan curah hujan yang rendah memiliki adaptasi akar yang panjang, lapisan lilin pada daun yang tebal, dan daun yang kecil untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya yaitu udara. Faktor udara erat kaitannya dengan faktor abiotik lainnya seperti suhu dan air. Udara yang bergerak dapat menjadi faktor yang memengaruhi dalam ekosistem. Pada topografi atau ketinggian, tempat berpengaruh langsung terhadap kadar oksigen dan tekanan udara. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara dan kadar oksigen akan semakin berkurang. Kondisi ini sangat memengaruhi vegetasi tumbuhan yang mampu hidup pada keadaan tersebut. Selanjutnya yaitu tanah.
Tanah merupakan tempat hidup dan media bagi makhluk hidup. Sifat-sifat tanah seperti keasaman, tekstur, dan kandungan unsur hara sangat memengaruhi jenis makhluk hidup yang menghuninya. Karena beberapa tumbuhan memiliki rentang hidup pada faktor kimia yang berbeda, beberapa spesies tumbuh dapat digunakan sebagai bioindikator. Selanjutnya yaitu organisasi kehidupan. Suatu organisasi kehidupan dalam biologi dimulai dari yang kecil dan sederhana sampai yang besar dan kompleks. Urutannya adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sementara itu, jika kita lihat satuan organisasi dalam ekosistem, maka urutannya adalah individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Pada individu, yaitu merupakan satu makhluk hidup tunggal yang yaitu contohnya adalah seorang manusia, seekor ikan, dan satu pohon mangga. Oleh karena itu, satu individu adalah satu makhluk hidup tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya yaitu pada populasi. Populasi merupakan sekelompok individu dari spesies makhluk hidup sejenis yang menempati suatu kawasan tertentu. Kumpulan dari spesies sapi akan membentuk populasi sapi. Kumpulan dari spesies ikan akan membentuk populasi ikan. Begitu pula jika spesies rumput berkumpul, akan terbentuk populasi rumput. Selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan macam-macam populasi yang saling berinteraksi dan menempati kawasan tertentu. Dalam arti luas, komunitas memang diartikan sebagai segala organisme yang menempati kawasan tertentu. Selanjutnya yaitu ekosistem. Istilah ekosistem pertama kali dikenalkan oleh Tansley pada tahun 1935. Menurut Tansley, hubungan timbal balik antar komponen biotik, komponen yang hidup, dan komponen abiotik, komponen tidak hidup di alam, sebenarnya merupakan hubungan antar komponen yang membentuk suatu sistem. Sistem ini disebut sistem ekologi, yang disingkat menjadi ekosistem. Contohnya adalah ekosistem terumbu karang. Selanjutnya yang ketiga yaitu interaksi antar komponen biotik. Dalam bahasan kali ini hanya akan dijelaskan mengenai interaksi antar spesies, yaitu interaksi antar populasi yang terjadi dalam suatu komunitas. Jika interaksi yang terjadi menyebabkan individu berbeda spesies tersebut hidup secara permanen dalam jangka waktu yang lama, dapat disebut simbiosis. Pada interaksi antar komponen biotik ini terdiri dari predasi, kompetisi, komensalisme, dan mutualisme. Predasi merupakan interaksi predator dan mangsa. Contoh predasi yaitu hubungan antara serigala dan kambing. Pada predasi terdapat individu yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Selanjutnya yaitu kompetisi, adalah interaksi yang menyebabkan persaingan pada kedua individu. Kompetisi yang terjadi pada hewan, contohnya yaitu macan tutul dan macan kumbang yang sama-sama memangsa kerbau liar. Selanjutnya yaitu komensalisme, merupakan interaksi antar dua individu yang menguntungkan salah satu pihak namun yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya alga yang hidup di atas cangkang penyu laut dan barnacle yang hidup di kulit ikan paus. Dan yang terakhir yaitu mutualisme, merupakan interaksi antar dua individu dan menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu interaksi Trikonkopa dan rayap. Yang keempat yaitu aliran energi dalam ekosistem, yang meliputi matahari sebagai sumber energi. Pada matahari sebagai sumber energi, yaitu sinar matahari merupakan foton energi yang dipancarkan ke jagat raya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, tetapi hanya sebagian kecil saja yang sampai di permukaan bumi, sekitar 45% yang sampai di bumi.
sekitar 40% dipantulkan lagi keluar angkasa oleh atmosfer bumi, dan hanya sekitar 15% saja yang diserap untuk pemanasan atmosfer bumi, terutama pada lapisan ozon dan kelembapan udara atau uap air. Dengan demikian, keberadaan setiap ekosistem di permukaan bumi diikat oleh aliran atau arus energi yang berasal dari sinar matahari yang bersifat satu arah. Selanjutnya yaitu pada aliran energi. Pada proses fotosintesis, bentuk energi diubah dari energi cahaya menjadi energi kimia dan berpindah ke konsumen 1, 2, dan 3. Yang terakhir pada proses penguraian. Di dalam proses penguraian, energi ini dilepaskan dalam bentuk panas, kemudian tersebar ke lingkungan dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dalam hal ini, terjadi jalur makan dan dimakan, yaitu proses produsen yang dimakan oleh konsumen 1. Selanjutnya, konsumen 1 dimakan konsumen 2. Konsumen 2 dimakan konsumen 3. Peristiwa ini disebut sebagai rantai makanan. Dan aliran energi ini meliputi yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Pada rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Pada jaring makanan, yaitu merupakan sebuah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Selanjutnya pada piramida ekologi. Piramida ekologi berfungsi untuk mengetahui gambaran umum atas susunan antar trofi yang didasarkan pada kepadatan populasi, berat, kering, maupun daya simpan energi di dalamnya. Susunan trofi dapat disusun secara urut sesuai dengan hubungan makan dan dimakan antar trofi yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Dan piramida ekologi juga berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Setiap tingkatan pada rantai makanan itu disebut taraf trofi. Ada beberapa tingkatan taraf trofi pada rantai makan sebagai berikut. A. Tingkat taraf trofi 1 yaitu organisme dari golongan produsen, yaitu produsen primer. 2 atau B. Tingkat taraf trofi 2 organisme dari golongan herbivora, konsumen primer. Yang C yaitu tingkat taraf trofi 3 organisme dari golongan karnivora atau konsumen sekunder. Dan yang terakhir yaitu tingkat taraf trofi 4 atau organisme dari golongan karnivora atau konsumen predator. Ada 3 macam piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida berat, dan piramida energi. Pada piramida jumlah merupakan piramida jumlah yang memperlihatkan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Untuk menggambarkan piramida jumlah dinyatakan dalam bentuk segi 4 yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan jumlah organisme dalam areal tertentu. Selanjutnya yaitu piramida berat atau biomasa. Piramida berat atau biomasa merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf trofi dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Satuan yang dipakai dalam berat total organisme adalah satuan berat gram per kilogram per satuan luas tertentu. Meter persegi atau hektar yang biasanya diukur dalam berat kering. Selanjutnya yaitu piramida energi. Piramida ini memiliki beberapa keuntungan,
yaitu dapat memperhitungkan kecepatan produksi. Berat dua spesies yang sama tidak harus memiliki energi yang sama. Dapat digunakan untuk membandingkan berbagai ekosistem. Piramida energi ini menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Satuan energinya dinyatakan dalam kalori per meter persegi per satuan waktu atau kalori per meter persegi per TH. Selanjutnya yaitu daur biogeokimia. Pada daur geokimia merupakan daur ulang kimia dan zat kimia lain yang melibatkan makhluk hidup. Bio berarti organisme atau makhluk hidup, dan geo merupakan batu, udara maupun air. Maka secara umum, biogeokimia dapat didefinisikan sebagai peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan, dan proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Ada 5 jenis daur biogeokimia, antara lain yaitu A. Daur air atau daur hidrologi. Daur air atau daur hidrologi merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Daur air ini terjadi dengan sinar matahari yang menguapkan air yang ada di laut, sungai, dan danau yang disebut evaporasi. Selanjutnya B, yaitu daur fosfor. Daur fosfor merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Selanjutnya yaitu C, daur sulfur. Daur sulfur merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Dalam tubuh organisme, belerang merupakan unsur penyusun protein, sedangkan di alam baik belerang atau sulfur terkandung dalam tanah yang berbentuk mineral tanah dan di atmosfer dalam bentuk gas sulfur dioksida. Selanjutnya yaitu D, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Dan yang terakhir yaitu daur karbon. Daur karbon ini diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik, yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya glukosa disusun menjadi amilum dan diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak protein, dan vitamin pada proses pernapasan tumbuhan dan hewan dihasilkan kembali CO2. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.